walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Nah, hari ini kita kembali lagi nih ibadah online bersama Kak Yohana dan Kak Dian. Tuh. Terus kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau siapin hati kita mau Mulai ya. ibadah kita. Iya. Yuk, boleh siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bisa memulai ibadah kami Tuhan. Sekarang Tuhan, Engkau berkati Tuhan ibadah hari ini. Siapkan hati kami, pimpin terus dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Saya Kak. Iya, siapa yang di sini mau jadi pasukan Kristus? Iya, kalau gitu semuanya yuk bangkit berdiri. Yeay. Kita mau gerak-gerak buat Tuhan Yesus. Yang semangat ya. Let's go. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, ceng ceng ceng, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, ceng ceng ceng, bikin kacau setan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sudah pertama untuk Tuhan Yesus. Nah, tadi lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk deh. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita panggil Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Memimpin, menuntun kehidupan kita setiap hari. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan itu dapat memberkati kami, dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik kembali lewat sekolah minggu online kita hari ini. Sebelumnya kakak mau lepas masker dulu ya. Oke, nah sekarang semua udah kenal mukanya ya. Siapa? Dengan Kak Roy. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu. Tapi sebelum kita belajar sesuatu itu, kita akan nonton film ini dulu ya. Oke, adik-adik nonton film ini, perhatikan baik-baik. Nanti kakak akan tanya ya. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Oke, nah sekarang adik-adik sudah nonton filmnya. Nah, sekarang kita akan belajar sesuatu mengenai say
sorry. Apa? Say sorry. Katakan maaf. Nah, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Nanti adik-adik boleh minta mama papanya untuk temani ya baca Alkitabnya dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Nah, dari film tadi itu kira-kira kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak ya menyakiti orang lain? Atau adik-adik pernah nggak disakiti orang lain? Nah, pasti pernah ya, dalam hidup kita pasti pernah disakiti orang, kita juga pernah menyakiti orang, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, pertanyaan yang keduanya, apakah adik-adik pernah minta maaf? Nah, atas kesalahan yang dibuat tadi. Kalau adik-adik perhatikan film tadi, itu anak tadi dia begitu menyesal. Sehingga pada waktu bapaknya menyambut dia kembali, dia minta maaf. Ya, dia minta maaf atas semua kesalahannya, kecerobohannya. Ya, pokoknya semua kesalahan di masa lalu dia minta maaf. Kira-kira bapaknya memberikan maaf nggak ya? Oh, pasti diberikan maaf. Pasti ya, karena itu anaknya sendiri. Pasti diberi maaf. Nah, adik-adik, ya, mengapa kita harus minta maaf? Ya, kenapa kita harus minta maaf? Oh, ini ada pelajaran yang begitu baik yang adik-adik bisa petik dari film tadi yang diambil dari cerita Alkitab tadi ya. Kenapa kita harus minta maaf? Ya, minta maaf itu penting. Karena apa? Karena dengan meminta maaf kita juga memenuhi hukum Kristus, saling mengampuni, ya, kita juga saling mendoakan, kita juga mengasihi sesama gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus minta maaf? Ya. Nah, yang pertama itu kita belajar mengasihi. Ya. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, terus orang itu minta maaf, kira-kira kita ampuni enggak ya? Wah, harus diampuni. Itu artinya apa? Kita belajar mengasihi. Ya, kita mengasihi. Mengasihi itu apa ya? Oh, kita mau menolong sesama, mau mengampuni sesama. Kita melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi yang pertama apa? Kita belajar mengasihi. Nah, yang kedua, dengan mengampuni kita juga belajar mendoakan orang lain. Ya, kita belajar mendoakan, oh Tuhan, ampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Jadi nggak melulu kita kesal, dendam ya, tapi kita juga harus mendoakan mereka. Kita harus berdoa buat orang-orang itu yang berbuat salah kepada kita. Entah itu mama, papa, adik, atau kakak, tapi yang jelas kita harus mendoakan mereka. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga apa? Kita belajar berdamai, ya. Kita belajar berdamai dengan sesama kita. Wah, berdamai itu apa ya? Cuma sekedar salaman doang? Oh, enggak, ya. Kalau belajar berdamai artinya kita sudah melupakan kesalahan orang lain. Orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau ada yang berbuat nakal sama kita, kita mengampuni. Ya, sehingga kita bisa berdamai. Ya, yang tadinya nggak mau jabat tangan, sekarang mau jabat tangan. Yang tadinya nggak mau rangkulan, sekarang mau rangkulan. Yang tadinya nggak mau berpelukan sama temannya, sekarang mau berpelukan. Itu artinya kita mau berdamai. Ya, kita nggak simpan dendam lagi. Kita nggak simpan kekesalan lagi, artinya kita mau berdamai. Nah gitu adik-adik ya, jadi ingat pelajaran kita hari ini, kita belajar mengasihi. Yang pertama, ya. Kedua, kita belajar mendoakan. Ya. Yang ketiga, kita belajar berdamai dengan sesama kita. Nah tentunya adik-adik pasti bisa melakukan hal ini. Ya.
Apalagi nanti kalau sudah mulai ketemuan lagi di sekolah minggu, ketemuan di gereja, ya. Ini harus kita lakukan, saling mengasihi, saling mendoakan, ya, saling berdamai. Itu penting untuk kita lakukan. Nah, sekarang yang terakhir kita ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita hari ini dari mana? Dari Imamat 5 ayat yang ke-5. Bunyinya begini, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Kakak ulangi ya, dari Imamat 5 ayat yang ke-5 bunyinya demikian. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Nah, dengan mengakui dosa, maka kita akan terima pengampunan. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Oke? Ya, sampai ketemu lagi dengan Kak Roy di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, kita doa sama-sama. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar saling mengampuni. Ya, kami juga boleh belajar saling memaafkan. Karena di dalamnya Tuhan sudah mengajarkan untuk kami saling mengampuni, kami saling memaafkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk contoh Alkitab yang begitu berharga untuk kami semua. Bahwa seorang ayah juga bisa mengampuni anaknya yang terhilang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Kakak sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai apa? Masker. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Markus 9 ayat 24b. Aku percaya. Tolonglah aku Yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24b. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maksud bilang ya 24b. Aku percaya. Aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24b. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24b. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku 9 ayat 24b. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24b. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Shalom adik-adik. Pengumuman hari ini, adik-adik menghafal ayat untuk disampaikan kepada guru kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 5 sore ya.
Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dengan kesehatan, panjang umur, kepandaian, kerajinan, serta menjadi anak yang hormat dan taat kepada orang tua. Adik-adik juga diharapkan membaca Alkitab setiap hari untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa juga menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin. Setiap hari Kamis, adik-adik dapat mengikuti ibadah cerdik. Setiap hari Minggu, adik-adik dapat mengikuti ibadah Abi. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Perayaan Natal Abi Petamburan itu pada tanggal 12 Desember jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan ya tadi kalian? Pasti Memberkati banget betul, ya, pasti bagus banget. Kita juga mau bilang terima kasih ya buat kakak-kakak yang sudah membawakan firman Tuhan hari Iya. ini. Nah jangan lupa juga adik-adik mengumpulkan tugas ke grup kelas masing-masing. Terus Kak apa lagi? Terus jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. 3M. Apa aja tuh Kak? Pakai masker, Jaga jarak. Terus sama cuci tangan. Nah kalau misalnya adik-adik gak ada keperluan keluar, di rumah aja ya, jangan keluar-keluar, di rumah aja. Iya. Oke, selesai ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Yuk semua adik-adik bangkit berdiri. Let's go.